Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau cerita pengalaman waktu dulu belajar. Ya waktu umur berapa ya, 52 tahun, jadi santri di pesantren Wadil Mubarak, jalan kaki di RT 7 ya. Pesantren Tahfiz Quran, jadi santri yang paling tua di situ. Umur 52 tahun dan pimpinannya waktu itu almarhum ini Kiai Haji Musyafa, kalau nggak salah ya namanya. Habis subuh saya berangkat 4 kali tiap hari jalan kaki selama 2 tahun dari rumah ke Wadil Mubarak, 7 menit ya. Begitu habis subuh datang, saya lihat mereka baru selesai sholat subuh berjamaah dan Pak Kiainya itu masih menghadap kiblatnya sebagai imam. Santri-santri putranya itu 80 orang ya, 80 apa 40 jadi 80 putra putri. Itu juga saya menekur ya, berdoa. Dan nanti sampai jam 6 itu mereka berzikir, baca Asmaul Husna. Itu juga baca Asmaul Husna itu kalau nggak salah jam 6 ya, sebelum setoran mulai. Setoran santri itu menyiapkan diri kan, ngapalin Quran masing-masing dengan Qurannya masing-masing. Terus jam 6 itu Pak Kiainya balik badan menuju santri putra, tetap di atas, nggak sejadahnya diangkat nih, terus dibalikkan badan menghadap santri putra di atas, duduk di atas sejadah. Sudah ada meja kecil di situ ya, meja kecil udah disiapin sama santri sebelum Pak Kiainya itu berdiri dan balik badan. Terus Pak Kiainya itu manggil, nggak pakai suara, pakai tangan gitu. Nunjuk 6, 2 sebelah kiri beliau, 4 di depan beliau, terus sebelah kanan beliau itu 2, jadi 8. Setiap setoran 8 santri, mejanya kotak itu. Nah terus masing-masing Quran dibuka, santri masing-masing, jadi ada 8, terus dibalikkan sehingga paginya bisa membaca langsung Quran yang sudah terkembang terbuka masing-masing itu, disodorkan sedikit di depan paginya. Nah, terus langsung total ke 8 santri itu setoran dengan gaya suara masing-masing, ada yang lemah, ada yang kenceng. Kemudian ada yang lemah suaranya, ada yang kenceng, dan suratnya beda-beda, karena hafalnya beda-beda ya. Ada yang masih baca Quran bin Nathur, baca Quran dari awal sampai akhir itu kan wajib diselesaikan dulu setelah menghafal Quran, setelah setoran juz 30 dari Anas sampai An-Naba, itu 37 surat. Setelah 37 surat selesai, juz 30 hafal, itu langsung baca Quran bin Nathur, setoran 1 halaman atau 2 halaman dari Alif Lam Mim dengan membaca Quran bin Nathur itu dia melihat Quran. Ada yang baru itu, ada yang
sudah langsung setoran juz 8 misalnya. Tentu nggak lihat Quran, bil ghaib namanya. Jadi ke-8 santri yang setoran itu awalnya bikin saya kaget tuh. Karena terus suara mereka yang berbeda-beda dan bacaan mereka yang tidak sama itu memecah konsentrasi saya waktu juga saya mau setoran. Dan Pak Kiai menerima setoran yang beragam itu secara sekaligus, luar biasa. Saya ingat ya, saya disuruh duduk di depan Pak Kiai persisnya. Jadi kalau saya pakai ini, sebelah kiri saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya bagian 8 dekat tangan kanan Pak Kiai. Saya masih ingat waktu baca surat apa ya, masih bin nazar, masih baca Al-Quran setelah hafalan juz 30 kelar, atau waktu masih hafalan 30 saya setoran. Pak Kiai, saya baca surat apa itu ya, lupa. Pokoknya bacaan saya itu keliru. Tapi Pak Kiai wajahnya sedang melihat Quran di sebelah kirinya, tapi bisa bisa menegur saya yang salah di sebelah kanannya tanpa melihat. Saya kaget juga waktu itu. Jadi saya nggak dilihatin Pak Kiai, Pak Kiai lagi kepalanya noleh ke kiri, tapi rupanya mendengar bacaan saya sebelah kanannya yang keliru. Langsung dia menoleh dan membetulkan, luar biasa kaget. Berarti Pak Kiai itu memang hafal Quran dalam hati saya. Tapi konon memang kata santri-santri itu, termasuk kata Mas Muhaimin anaknya, memang ayahnya itu hafal Quran sejak umur 12 tahun. 12 tahun sudah hafal Quran, dan bertahun-tahun kalau sholat tahajud surat-surat yang panjang, yang surat-surat yang dibaca itu setelah Al-Fatihah ya bacaan hafalan yang panjang-panjang itu, murojaahnya, ulang hafalannya di dalam bacaan sholat malam, sholat tahajud. Tapi sejak usianya sekitar 47-46 katanya, udah nggak sekuat waktu muda dulu katanya, bisa berdiri lama murojaah di dalam dalam sholat malam, mengulang hafalan Quran setelah baca Fatihah. Suka dibaca sambil berdiri surat-surat panjang. Nah, barusan saya juga sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama itu 5 ayat juz 26 surat Al-Ahqaf ya. 1 ayat 1 sampai 5 ya. Terus rakaat kedua setelah Al-Fatihah saya baca murojaah surat ini Al-Fat 29 ayat 4,5 halaman. Jadi 29 ayat. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima sampai ayat 29. Jadi memang kalau menghafal Quran tuh murojaahnya memang enak kalau dibawa di sholat malam ya, sholat sunnah. Itu sekedar ini
pengalaman saya menjadi santri di Wadi Mubarak di Parung, di RT 7 ya. Saya tinggal di RT berapa ini, 2 ya. Itu santri yang baru berdiri waktu itu. Saya santri pertama, tua, umur 52, tahun 2013 baru berdiri, saya langsung jadi santrinya 2 tahun. Terus nanti biasanya agak pertengahan, terus Pak Kiai itu nunjuk saya ya. Terus nanti jam lohor saya datang lagi, habis sholat lohor setoran lagi. Sebelum setoran yang hanya 5 menit itu, persiapannya agak lama ya, sekitar setengah jam, sekitar 1 jam. Terus nanti asar saya datang lagi untuk ketiga kalinya, setoran lagi. Dan kan nanti kalau maghrib nggak ada, isya, setelah isya saya datang lagi bersama santri-santri itu. Saya ikut setoran hafal Quran. Jadi 1 hari saya 4 kali, Sabtu Minggu libur. Itu dulu pengalaman ya, dulu ya. Sekarang sudah 61 umur saya harusnya sudah hafal Quran usia 55. Ya itulah ya, tipuan-tipuan dunia, dagang, terus macam-macam ambisi-ambisi duniawi itu membuat saya itu jadi terkecoh ya. Hilang umur, hilang waktu, hilang kesempatan. Harusnya sekitar 2-3 tahun saya hafal Quran, umur 55 misalnya, sekarang 66 masih hafal yang dulu belum nambah. Insyaallah mulai kemarin kita coba nambah lagi. Kita mulai menghafal Quran juz ke 26 ya. Dari mana saja. Dulu sudah pernah saya setorkan itu surat yang panjang itu, surat Al-Kahfi 110 ayat, kemudian Yasin, kemudian juz 30 Al-Munafiqun, surat-surat pilihan yang ditentukan oleh Pak Kiai itu, kemudian surat apa lagi, Al-Rahman, kemudian surat Al-Mulk, surat lagi itu Jumu'ah, Al-Munafiqun. Banyak juga surat-surat juga saya pernah hafal. Terus kemudian gara-gara saya jualan donat itu, bubur ayam, kemudian waktunya habis untuk persiapan dagang subuh, pulang dagang siang capek, asar ngantuk, isya ngantuk, jadi nggak pernah setoran hafalan sejak jadi dorong gerobak bulan April, tanggal 7 April 2016. Saya mulai dorong gerobak 7 April, hari Rabu 2016. Terus saya hilang begitu saja, nggak pamit ke Pak Kiai bahwa saya itu nggak ngaji lagi. Masya Allah, satu tarikan setan yang berhasil, sehingga berhasil dengan mencari uang itu untuk kebutuhan keluarga itu, yang juga dapatnya nggak banyak, itu berhasil menjauhkannya diri saya dari Al-Quran, hafalan Quran. Hilang waktu ya enggak, selama 10 tahun hilang begitu sia-sia. Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menghafal Quran bisa dialokasikan waktunya, sebelum subuh, sebelum lohor, sebelum asar, sebelum isya itu bisa hafalan, nambah hafalan baru, atau murojaah ya 4 kali sebagaimana dulu pernah saya lakukan waktu masih ada Pak Kiai itu. Jadi setidaknya 4 kali berjumpa dengan Quran, sebelum subuh atau setelah subuh, setelah lohor atau sebelum lohor, atau asar, setelah asar, atau setelah isya, setoran itu, murojaah itu, atau ziyadah atau menambah hafalan Quran yang baru. Ya udah siap-siap ya, saya mau sholat subuh dulu.
Semoga ada gunanya pengalaman yang mungkin sederhana ini. Saya di Pramuka Tuhan donat dari para youtuber tertua di semesta fasbir sabar jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.